Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala muwasiyan wa mudzakiran ibadahu bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi mawdi'in akhar min kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tidak terasa satu bulan berlalu. Waktu begitu cepat. Demikian pula hadirin sekalian, kita melangkah langkah demi langkah menuju akhir hidup kita. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perbedaan di antara manusia. Pada hari tersebut, tak ada seorang pun yang akan selamat melainkan yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang suci murni, mengabdi kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan hidupnya berisi dengan amalan-amalan saleh. Lakukan perbaikan di tengah-tengah umat manusia, menegakkan keadilan, menaburkan rahmat, sebagaimana misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sekali-kali kami tidak mengutus engkau wahai Rasulullah untuk mendatangkan petaka, menimbulkan kesulitan, menciptakan penderitaan, atau menaburkan kebencian dan permusuhan. Sama sekali. Kami mengutus engkau semata-mata sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya khusus untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh alamin, baik manusianya, jinnya, termasuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di muka bumi. Bila kita mengikuti tuntunan Nabi, niscaya hidup kita akan penuh dengan rahmat. Begitu kita menyimpang dari tuntunan beliau, yang akan terjadi waliyahulillah adalah kerusakan yang akan terjadi di atas muka bumi. Para jamaah hadirin hadirat jamaah salat Id al-Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang mu'alaf yang kemudian menjadi seorang dai terkenal di Amerika, yang betul-betul harus sekali membawa pencerahan di tengah-tengah masyarakat Amerika, menjelaskan keindahan Islam. Dia mengatakan bahwa Al-Quran 97% berbicara tentang adab, perilaku, sejarah umat-umat terdahulu yang bertujuan untuk mengajarkan kita pelajaran-pelajaran yang amat indah dalam hidup. Perumpamaan-perumpamaan yang semuanya demi menuntun umat manusia menuju kesempurnaan dan rahmat bagi seluruh alam. Seruan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, memanggil seluruh umat manusia, mengingatkan mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan seluruh umat manusia bahwasanya mereka berasal dari ayat ibu yang sama, yang diciptakan dari entitas yang sama. Mereka menyembah di atas muka bumi bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa, tapi pada hakikatnya mereka merupakan saudara-saudara
kita berdoa, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling menyombongkan diri. Apa yang kuat menindas yang lemah, yang pandai membuli mereka yang bodoh, tapi tujuannya dita'arufu, agar kalian saling mengenal. Dengan saling mengenal sebagai saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, mereka juga diperkenalkan oleh mereka orang-orang yang akan mengemban amanah tanggung jawab di hari kemudian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia dari kalian bukan dipandang dari sukunya, bukan dipandang dari bangsanya, bukan dipandang dari nasabnya, bukan dipandang dari statusnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian, yang paling bertakwa, yang paling menjaga petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya, yang betul-betul mengikuti bimbingan Rasulnya hingga kehidupannya betul-betul mencerminkan rahmat yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian. Dalam terjemahan yang biasa diterjemahkan, para penterjemah hadis menerjemahkan hadis ini tidak sempurna keimanan seseorang. Padahal dalam hadis ini yang dinafikan bukan kesempurnaan, tapi menafikan keimanan dari orang-orang yang di hatinya tidak memiliki rasa cinta untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Dia mencintai segala kebaikan. Dia mencintai juga kehidupan yang baik, sejahtera. Kalau di hatinya tidak terdapat rasa cinta, keinginan juga untuk kesejahteraan orang di sekelilingnya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, bagaimana orang semacam ini dapat dikatakan beriman? Padahal dia dengan tegas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bersaudara. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Taubah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang benar-benar beriman menurut Allah, bukan menurut kita, menurut ulama, tapi menurut Allah, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Sebahagian mereka menjadi pelindung, penolong, pembela, pembantu sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Bersama-sama mereka memperjuangkan nilai-nilai ma'ruf universal. Wa yanhauna 'anil munkar. Bersama-sama juga mereka bekerja sama untuk mencegah segala macam bentuk kemungkaran yang dapat menimbulkan kerusakan di antara kita semua. Wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah. Bersama-sama mereka mendirikan salat dan membayar zakat kepada Allah. Mereka juga bersama-sama mengeluarkan zakat. Wa yuqimuna Allah wa rasulahu dan mereka taat kepada Rasul. Ulai kasayyakumullah. Mereka orang-orang seperti ini yang akan diberikan kepada Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Semua manusia di dalam Al-Quran diulang sebanyak 20 kali, mengingatkan umat manusia akan kedudukan mereka, asal usul mereka, untuk apa mereka hidup di dunia, mereka akan pergi, dijelaskan oleh Al-Quran. Baik orang yang beriman maupun orang yang belum beriman, Allah ingatkan berulang kali agar mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini bukan permainan. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa bainahuma batila. Kami sekali-kali tidak menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang sia-sia. Dzalika dhannu alladziina kafaru wa wailun lil ladzina kafaru min nar. Itulah anggapan orang-orang yang kafir. Seolah hidup mereka tanpa ada tugas, tanpa ada tanggung jawab, mereka berbuat sesuka hati mereka. Fawailun lil kafirina minan nar. Maka kecelakaan bagi orang-orang kafir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seruan Allah terhadap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, diulang sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Yang semuanya berisikan bimbingan, tuntunan,
pengarahan kepada adab-adab yang mulia yang akan mengantarkan mereka menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak ada kesulitan, tidak ada yang memberatkan umat Islam. Apabila ada kesulitan, langsung ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hingga Nabi mengatakan, basyiru wa la tunaffiru. Sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah dan jangan mempersulit orang. Tapi yang terjadi sekarang ini sebagaimana yang diucapkan oleh Jeffrey Lang. Dalam Al-Quran, 97% mengajak kita untuk bertafakur tentang alam raya dan sekitarnya. Begitu pula merenungkan diri kita. Juga mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran dari umat sebelum kita. Dan juga adab-adab yang mulia di antara sesama umat manusia. Sedangkan 3% berbicara tentang aturan dan hukum. Yang terjadi pada saat ini, umat Islam bahkan ulama-ulamanya lebih fokus kepada aturan dan hukum daripada 97% ayat-ayat Al-Quran yang mendidik kita, membimbing kita untuk menjadi manusia yang beradab dan mulia. Hukum dan aturan, kalau ditegakkan oleh manusia, jiwa mereka sakit tak akan berguna. Aturan dan hukum, apabila diberikan kepada mereka orang-orang yang mulia, yang rukuk sujud sebagai lambang kerendahan di hadapan Allah, mengabdi kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang berbahaya, baru hukum-hukum tersebut akan berguna bagi mereka. Tapi yang kita jumpai perselisihan, pertentangan di antara ulama kaum muslimin dan umatnya dalam persoalan yang tidak berguna sama sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, 2 ayat terakhir dari surat Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Ini merupakan inti dari ajaran Islam. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian sebagai pelambang kepatuhan dan ketaatan. Wasjudu Sebagai lambang hari sekalian seorang hamba dalam hidup ini berkatalah dengan penuh kerendahan, harapan dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum, dan hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang mengasuh dan merawat kalian, melimpahkan nikmatnya atas kalian, dan jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu penutup hari sekalian dari ayat ini yang menjelaskan tujuan dari ajaran Islam. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah segala macam perbuatan baik agar kalian sukses dan beruntung dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Kebaikan yang kalian lakukan akan membuat umat hidup rukun dan harmoni. Tapi kemungkaran yang kalian lakukan akan menciptakan pertentangan, perselisihan dan permusuhan di antara umat. Oleh karena itu, ciri dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu hadirin sekalian penuh kerendahan, tidak menyombongkan diri, berbuat kebaikan di antara sesama sebagaimana yang digambarkan Allah dalam surat Ar-Rahman, wa ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sebagaimana sifat-sifat yang Allah terangkan dalam surat tersebut. Lalu setelah itu Allah tekankan kepada kita, kebaikan tanpa diperjuangkan akan dikalahkan oleh kebatilan yang diperjuangkan. Allah hanya berjanji untuk memenangkan kita, membela kebenaran di atas muka bumi ini kalau kita mau berjuang. Oleh karena itu Allah tegaskan, qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran datang, kebatilan akan hancur, lebur dan tidak memiliki pilar kekuatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hendaklah kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Bukan hanya perang di medan perang, tapi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial. Begitu pula melakukan perbaikan di tengah-tengah hadirkan kehidupan pemerintahan kita. Demikian pula kehidupan politik kita menjadi tanggung jawab kita. Lurus, bersih, menegakkan kebenaran dan keadilan. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jtabakum. Sadarlah bahwa Allah telah memilih kalian. Memilih kalian sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
Allah tidak jadikan dalam agama ada kesulitan, ada yang memberatkan sedikit pun tidak, kecuali mereka yang salah faham mengenai Islam. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dalam hal ini Allah ingin menjadikan Rasul sebagai saksi, sebagai contoh bagi kalian, lalu kalian menyerap ketauladan Nabi menjadi contoh di tengah-tengah umat manusia. Faqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikan salat, keluarkan zakat kalian, dan dalam hidup ini hendaklah kalian selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulakum, dialah pelindung kalian, pembela kalian dan penolong kalian. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Di tengah-tengah ayat tadi terdapat firman Allah, huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah yang memberikan kalian nama muslimin. Nama muslimin langsung diberikan oleh Allah, dan dia merupakan nama yang Allah ridai. Wa raditu lakumul islam madina. Dan Allah ingat, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti atau mencari jalan hidup selain dari Islam, sekali-kali tidak akan diterima, dan di hari akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Kalau kita menggunakan nama Islam dan muslimin, tidak dipengaruhi oleh fanatisme berkelompok, bergolongan, niscaya kita akan bersatu. Tapi sayang, syaitan memasukkan hadirin sekalian nama-nama yang tidak pernah dikenal pada masa Nabi kita. Bukan nama yang diridhai oleh Allah, masing-masing membanggakan dirinya dan kelompoknya. Akhirnya syaitan menjerumuskan diri mereka ke dalam kehancuran dalam kehidupan dunia dan jurang di hari akhirat nanti. Wal-iyadzubillah. Maka mari para jamaah sekalian, kita betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah, rukuk sujud di hadapannya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, menaburkan rahmat, agar kita layak untuk menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir. Dan kita harapkan mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat betul-betul membersihkan jiwa kita, memperbaiki akhlak kita, menumbuhkan ketakwaan di hati kita, menjadikan manusia-manusia yang betul-betul menjadi penabur rahmat di tengah-tengah umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wa tubu ilaihi jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih munadiyan ibadahu bit-taubati wal inabati ilaihi biqaulih ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم انصر يا ربنا والطف بعبادنا المجاهدين في غزة
وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم أمدهم بجنود من ملائكتك. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والكفرة والمنافقين وحكام المسلمين الذين تواطؤوا معهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم فرقهم تفريقا وشتت ملكهم وزلزل أقدامهم. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب. اللهم أرجعهم القهقرى مهزومين مغلوبين بحولك وقوتك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يجمع قلوبنا جميعا على الحق وأن يثبتنا عليه في الدنيا والآخرة. Demikianlah para jamaah sekalian, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.